mengelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, tidaklah pacak dijual beli. Didengar kita masih bersama perempuan RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bice dulur-dulur dimanapun berada dan melanjutkan perjumpaan kita untuk Sriwijaya Pagi di 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dan kali ini untuk obrolan komunitas yang kami ketengahkan sampai jelang kaki di jam 10 siangnya Manca bice ya. Dan tentunya untuk edisi kali ini Baca biasa juga Manca Bica selain dapat mendengarkan kami di 88,4 FM, Manca Bicanya juga dapat mendengarkan di aplikasi RRI Digital ataupun juga dapat menyaksikan di tayangan YouTube channel Perempat Palembang ya. Oke, dan kali ini kalau sudah bersama dengan perwakilan dari komunitas literasi Bina Sriwijaya Palembang. Kita bakal ngomongin soal banyak tentang komunitas belajar sebagai wadah pengembangan talenta dan juga kepemimpinan. Dan langsung kita bakal sapa. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Baik. Jadi Manca Bica sudah ada 3 narasumber ya di hadapan kita di sini. Kita kenalan terlebih dahulu. Yang pertama ini kita ke mana dulu nih? Oke. Iya, yang pertama ini ada Ibu Nita Novianti S.Kep MM. Ya. Selamat pagi Bu, sehat? Pagi, alhamdulillah sehat Bu ya. Ini sebagai Wakil Rektor 3 bidang Kemahasiswaan. Iya. Benar Bu ya? Oke, baik. Dan juga ini ada juga sudah hadir Ibu Nabila Kintan Oktadina SMM. Selamat pagi juga Bu. Selamat pagi. Iya, sehat juga Bu ya. Luar biasa sekali. Kalau Bu Nabila ini sebagai Kepala Program Studi S1 Bisnis Digital Bu ya? Iya, benar. Oke, ada Wakil Rektor, ada juga Kaprodinya, tentu ada dosennya juga nih. Ada Pak Maiza Fikri STMM. Selamat pagi juga Pak. Pagi. Sehat juga ya. Luar biasa sekali, ini sebagai dosen ITB Bina Sriwijaya. ITB ini apa nih Pak? Institut Teknologi dan Bisnis. Oh gitu ya, baik. Sudah kita sapa 3 narasumber kita Manca Bica. Ini kita bakal ngomongin terkait dengan komunitas belajar sebagai wadah pengembangan talenta dan juga kepemimpinan. Kita ke komunitasnya. Jadi untuk komunitas belajar sebagai wadah pengembangan ini artinya komunitas literasi Bina Sriwijaya ya. Yang kita pengen tahu untuk inisiasi awal berdirinya komunitas ini siapa nih? Dari mahasiswa yang pasti. Jadi kampus hanya memfasilitasi kegiatan dan juga nanti ada kegiatan yang juga bisa di-share keluarnya. Oke, inisiasinya dari mahasiswa. Dari mahasiswa itu sendiri ya. Kalau komunitasnya ini lebih kemana nih untuk apa nih program kerjanya begitu? Siapa yang pengen jawab nih silakan. Lebih ke literasi kepemimpinan, terus belajar ke kolaborasi antara mahasiswa gitu. Ada juga UMKM, ada UMKM juga. Sayang sekali kita tidak menghadirkan satu program dari mahasiswa. Setiap tahun nanti ada di kampus itu ada kegiatan yang namanya Belajar UMKM, yang itu kegiatan itu rutin dilaksanakan. Oke, begitu ya. Tapi kalau buat apa nih untuk berapa tahunnya komunitas ini sudah berdiri sejak tahun berapa? Baru ya ini. Kalau untuk kegiatannya banyak, tapi untuk intensif itu berdirinya itu kalau kegiatannya rutin itu sejak berdirinya ITB dulu AMIT namanya, sekarang sejak tahun 2025 bergerak langsung menjadi institut, dan itulah mulai dari langkah tersebut akhirnya literasi ini berkembang. Oke, jadi artinya sudah lumayan cukup lama juga ini ya. Baik, dan mengenai komunitas literasi Bina Sriwijaya artinya ini akan ada banyak sekali hal mengenai dunia literasi ya.
Macam-macam. Yang kita tahu apa nih Pak, untuk literasi ini ada berapa jenis nih untuk di literasi Bina Sriwijaya? Oke, untuk literasi sendiri, jadi kegiatannya ini merupakan output dari mata kuliah. Ya, output mata kuliah nanti dikembangkan oleh mahasiswa itu sendiri. Ada banyak kegiatan, ada pertama tuh ada komunitas futsal dahulunya, terus ada lagi komunitas UMKM, ada komunitas buat AI, komik dan lain-lain. Terus ada juga kegiatan yang berbentuknya sosial. Oke. Jadi ini dibentuk sebagai wadahnya itu tadi ya. Ya. Semua kegiatan di kampus diwadahi dengan komunitas literasi ini tadi ya. Oke, jadi ada banyak sekali kegiatan, macam dicek kayak kegiatan UMKM, kegiatan futsal dan lain sebagainya tadi disampaikan oleh Pak Maiza ya. Dan tentunya pengembangan talenta dan juga kepemimpinan, termasuk ini juga akan membentuk karakter mahasiswa-mahasiswi yang tergabung dalam komunitas ini tadi ya. Dan kalau buat apalagi nih, kita pengen tahu strukturnya mungkin kali ya. Di awal ini kita pengen tahu untuk di komunitas literasi Bina Sriwijaya ini bagaimana nih struktur organisasinya, yang Bapak Ibu tahu bagaimana untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di dalam itu. Struktur organisasi itu yang pertama kita kan awalnya memang dari BEM ya. Nah, terus dari BEM itu nanti ada bidang-bidangnya, tapi setelah ada komunitas ini jadi keluar dari BEM, dan tapi awalnya memang dibentuk dari BEM gitu. Terus terbentuklah komunitas-komunitas kayak himpunan gitu, himpunan manajemen, himpunan mahasiswa gitu, himpunan bisnis digital, himpunan manajemen informatika kayak gitu. Jadi memang berawal dari BEM dulu kayak gitu. Tapi setelah dari BEM keluarlah bidang-bidang tersebut gitu. Jadilah komunitas. Oke, baik. Jadi artinya lumayan cukup besar ya kalau di kampus itu untuk semua kegiatan akhirnya terwadahi di sini tadi ya. Oke. Dan kalau untuk kegiatan tadi juga sudah kita singgung sedikit di awal mengenai semua kegiatan tadi tentu dijalankan atau dibentuk awalnya itu dari mahasiswa juga ya. Iya, dibentuk dari mahasiswa. Jadi peran di sini kampus lebih kemana tuh untuk kalau ada kegiatan di situ? Kolaborasikah atau memang menjadi programnya, yang menyusun programnya dari kampus juga? Untuk proker itu dari mahasiswa juga yang membentuknya di situ ya. Baru ke dosen. Oke, baik. Tapi kalau untuk pemanfaatan mengenai komunitas ini, respon dari mahasiswa di situ lumayan cukup besar juga ya. Melatih kepemimpinan mereka juga ya. Oke. Untuk melatih kepemimpinan seperti apa nih Bu, kalau boleh tahu? Kalau mahasiswa yang bergabung di sini nantinya. Ya, jadi kan dari yang mungkin masih malu-malu dengan adanya perkumpulan ini, yang menjadi wadah tadi bisa melatih kepemimpinan, adanya struktur organisasi tadi kan adanya ketua BEM, adanya sekretaris, itu yang bisa menjadi melatih kepemimpinan mereka. Membuat jadi kolaborasi untuk bekerja sama, yang dulu mungkinnya secara individu masing-masing kan. Dengan adanya terbentuknya wadah komunitas belajar ini, jadi bisa saling sharing-sharing, berbagi pengalaman masing-masing, seperti itu sih. Oke, dan ini juga berkaitan juga ya untuk meningkatkan value dari mahasiswa-mahasiswa itu tadi ya, terutama dari dirinya masing-masing nih. Dan ini juga ada talenta ini mungkin kalau kita artikan, terjemahkan ini kepada mahasiswa-mahasiswa itu tadi ya. Talenta bagaimana mereka bisa melihatkan potensi yang ada di dalam diri mereka ya, kayak bisa menjadi itu tadi yang mengisi struktur dari komunitasnya begitu, sehingga talentanya bisa terkeluar, bisa diasah begitu, sehingga nanti kalau sudah keluar dari kampus, sudah selesai kuliahnya, ini akan sangat bermanfaat sekali dengan pengalaman yang mereka dapatkan selama ikut di komunitas literasi Bina Sriwijaya ini tadi ya. Terkadang ini, jadi mahasiswa itu terkadang punya kreativitas tapi tidak mau itu dikeluarkan, atau malah tadi yang kata Bu Nabila tadi. Tapi dengan komunitas mereka ada interaksi, ada komunikasi, ada saling bantu, yang tadinya hanya untuk diri sendiri sekarang bisa berbagi pada orang lain. Jadi kreativitasnya terbangun. Kalau kita lihat nih Pak, untuk faktor yang tadi disampaikan oleh Pak Maiza juga, mahasiswa itu punya kreativitas tapi tidak berminat ya untuk mengeluarkan di situ. Ini yang menjadi penyebab atau faktornya itu apa nih biasanya?
Ya salah satunya itu tadi, mereka tidak punya fasilitas, nggak bisa ngobrol temennya, atau perlu yang lain dari luar. Seperti ini kalau misalnya buat kreativitas, kalau misalnya ada yang kreativitas yang bisa buat video, dia bisa ngeditnya, tapi dia tidak tahu alurnya atau tidak ada input dari luar bahwa yang ini harusnya seperti ini. Atau misalnya yang KF berarti butuh kreativitas pembuatan produk, video produk dan lain-lain. Jadi mungkin dengan berkembangnya komunitas, dengan adanya teman, ada bantuan dari kampus, fasilitasi, jadi berkembang. Yang tadinya hanya untuk diri sendiri yang mungkin bisa berbagi dan bisa juga dikembangkan, atau nantinya karena kampus punya tridharma perguruan tinggi, itu salah satunya nanti kegiatannya ke pengabdian masyarakat, mungkin seperti itu. Itu ya. Tadi kalau kita kaitkan dengan program studi, kebetulan di sini ada Bu Nabila juga sebagai Kaprodi di Bisnis digital ya. Kalau berkaitan dengan komunitas literasi Bina Sriwijaya, bagaimana nih Bu untuk kolaborasinya di bisnis digital? Kalau di bisnis digital kita ada himpunan mahasiswa bisnis digital dan manajemen itu berkolaborasi bersama, di mana manajemen untuk yang kita tahu memanage itu pengatur, sedangkan di bisnis ini kita sekarang kan di bisnis digital, era digital sekarang udah ada Shopee, TikTok, e-commerce, yang lain-lain itu bagaimana kita bisa mendapatkan pendapatan dari TikTok itu adanya affiliate kan. Nah itu adanya produk-produk misalnya kayak mahasiswa itu ada jualan jilbab. Nah itu kita ajarkan gimana caranya jilbab ini nggak hanya terjual di misalnya di daerah dia saja, misalnya cuma keluarga dia aja secara offline ya. Misalnya tempat saja, tapi bisa di online juga kayak di Shopee, di TikTok. Nah itu terus gimana juga kita main TikTok biar dapat pendapatan tadi, selain adanya kita jual, tapi kita menjual barang orang, tinggal kita afiliatkan saja. Nah itu juga kita pelajarkan di komunitas tadi. Jadi artinya di sini ada pelatihan juga Bu ya? Iya. Pelatihan ini sifatnya memang sudah menjadi termasuk untuk itu rangkaian dari programnya itu tadi, komunitasnya itu tadi, menjadi hal rutinnya juga ya. Terus juga kan ada di salah satu mungkin di mata kuliah kan yang mempelajari hal tersebut, tinggal diaplikasikan pada saat di himpunan mahasiswanya tadi. Oke, termasuk juga di ITB-nya Pak ya? Iya benar. Bagaimana nih Pak sejauh ini untuk kolaborasinya yang berkaitan dengan komunitas literasi di kampus? Ya, jadi itu tadi ya, benar kata Bu Nabila tadi. Jadi dari selain mereka tahu teorinya, mereka bisa prakteknya juga. Ya, jadi kedepannya nanti mahasiswa itu keluar dari kampus, mereka punya kreativitas, punya keinginan dan punya keahlian yang bisa mereka kembangkan. Salah satu melalui komunitas himpunan mahasiswa dari bisnis digital, manajemen, SI, sistem informasi dan manajemen, dan mereka saling berkomunikasi. Salah satu produk saja, misalnya tadi kata Bu Nabila, mungkin yang di sini bagian promosinya, mungkin di himpunan komunitas ini bagian dan gimana cara membuat 3D produk dan lain-lain. Jadi mungkin mereka saling berkomunikasi antar himpunan mahasiswa, tidak sendiri-sendiri. Jadi mereka akhirnya luas atau dan dosen pada saat itu adalah menjadi fasilitator mereka. Kampus juga menyediakan fasilitas buat itu juga. Oke, baik. Nah, kalau dari pemantauan Bu Nita bagaimana nih dengan sejalan apa yang tadi disampaikan oleh baik itu dari Bu Nabila dan juga Pak Maiza di kampus, bagaimana nih Bu? Sejauh ini alhamdulillah ya, untuk komunitas ini bisa dibilang berpengaruh ya. Terutama kalau seandainya kita keluar sudah alumni pun kita kan sudah mempersiapkan nih wadahnya, dalam arti kata dari yang semula kayak kata Bu Nabila sama Pak Maiza, dari yang semula malu-malu dan mungkin public speaking belum tertata gitu, tapi dengan adanya wadah komunitas ini mereka dipersiapkan pada saat alumni atau keluar dari kampus, dipersiapkan bukan dipersiapkan setelah alumni, bukan, tapi dipersiapkan pada saat statusnya menjadi mahasiswa. Setelah selesai dari kampus kita memang sudah
ada bekal kayak gitu ke masyarakat. Jadi memang benar-benar sudah mampu untuk berkomunikasi, untuk berwirausaha, terus bikin digital gitu, yang kayak kata Bunga Bina tadi, gimana caranya kita jangan sekedar cuma main TikTok tapi jadi affiliate juga gitu. Terus wirausahanya gimana gitu dengan era digital sekarang. Terus gimana caranya komunikasi yang baik. Kadang-kadang kita itu kuliah cuma mendengarkan dosen saja, satu arah, tapi tidak mengembangkan diri, tidak mengembangkan diri. Terus gimana caranya dua arah gitu. Jadi dengan adanya komunitas ini mereka belajar, belajar dalam arti kata tidak yang selalu kata Bu Nita, kata Bu Nabila, kata Pak Maiza. Tapi gitu. Mereka sendiri yang melihat dengan yang katanya itu tadi ya. Jadi mereka yang punya ide, kreatif, inovasi gitu. Jadi yang ada di benak mereka yang selama tadi tertutup, yang selama tadi enggak dituangkan, dengan adanya wadah ini mereka bisa membuka tuh. Iya, membuka kreatif sendiri, inovatif gitu. Jadi kadang-kadang lebih wow lagi, lebih kadang-kadang melihatnya itu tuh kita dulu mahasiswa, pada saat menjadi mahasiswa belum tentu segininya gitu, karena kita nggak ada wadah yang kayak gini kan, terbatas sekali terbatas. Tapi kecuali kita aktif di luar ini dari kampus begitu ya. Tapi pada saat ada wadah ini, kamu melihat dalam arti kata, oh mahasiswa-mahasiswa sekarang ini sudah benar-benar kreatif gitu. Terus mereka lebih paham SOP-nya gimana, ke atasan gimana, terus ke sesama tim gimana, sesama teman gimana gitu. Jadi memang struktur organisasi terjalankan, terus literasinya terjalankan, komunitasnya dengan teman-teman juga terjalan gitu. Dalam arti kata semuanya menjadi aktif. Iya, menjadi aktif gitu. Sebenarnya ini juga kadang-kadang bukan sekedar melatih saja, tapi kayak kata Pak Maiza, ada juga kita tuh di mata kuliah juga, ada di MK-nya, terus dari MK tersebut kadang juga pada saat saya ngajar atau Bu Nabila ngajar, Pak Maiza juga ngajar, kita memang dibiasakan untuk tampil ke depan. Jadi jangan sekedar dosen yang menjelaskan kayak kata saya tadi, tapi mahasiswa juga harus yang ikut ya. Jadi mereka memang dikasih pembelajaran dari kelas juga, bukan sekedar di komunitas ini saja gitu. Jadi literasinya antara pembelajaran dalam kelas dikeliterasikan ke wadah komunitas tadi. Gitu. Tapi kalau buat agenda besarnya di kampus yang mewadahi semua talenta ini tadi, atau yang tadi disampaikan ada kegiatan UMKM dan sebagainya, itu memang sudah diagendakan ya menjadi rutin dalam 1 tahunnya? Iya, sudah diagendakan. Jadi apalagi kita sekarang mau tahun ajaran baru ya, jadi memang banyak kayak gitu agenda-agenda yang memang insya Allah kedepannya mau diaplikasikan gitu. Kan kemarin sudah diaplikasikan, sekarang mau kita tambahkan agenda-agenda yang lain yang ada komunitas ini. Ini kan komunitas dari mahasiswa untuk mahasiswa ya. Terus yang menyusun agendanya itu siapa nih Bu, yang punya peran di situ? Iya, kayak kata saya tadi, ketua BEM dengan anggota-anggotanya nanti bersinambungan dengan saya gitu selaku Wakil Rektor 3 Kemahasiswaan. Jadi mereka lebih ke laporan begitu Bu ya? Laporan. Jadi tapi tidak terlibat secara keseluruhan nih? Iya, tapi sebelumnya memang mereka laporan dulu ke Kaprodi gitu, dari Kaprodi mengetahui, terus Wakil Rektor 3 gitu. Dalam waktu dekat mungkin agendanya apa nih yang akan digagas oleh teman-teman dari komunitas ini tadi? Terutama PKKMB ya, nanti untuk melatih mahasiswa-mahasiswa masuk gitu, awal masuk kuliah gitu. Terus ini juga ada agenda-agenda ke luar juga, insya Allah dalam tanggal 29 ini ada juga nanti ke TVRI gitu, diundang gitu. Terus ada juga kayak apa namanya itu bazar gitu, UMKM gitu. Terus pembelajaran kepemimpinan tadi
terus ada juga kayak apa namanya itu pembelajaran untuk BGK, bidang gadis kampus. Ada bidang gadis kampus juga ya. Bidang gadis kampus gitu. Dan itu mengerti untuk keluar dari zona kampus tadi. Kan kita biasanya ada MOU dari suatu instalasi atau lembaga gitu, kayak yang pemilihan duta daerah, duta kota, duta lingkungan yang kayak gitu. Jadi memang kita sudah bentuk ya, dibentuk gitu. Untuk modal supaya mereka bisa juga tampil di pageant tingkat baik itu lokal ataupun juga di provinsi begitu ya. Oke, baik, kalau dari ITB bagaimana nih Pak untuk program kedepannya kolaborasi dengan komunitas ini? Apakah sudah ada perencanaan juga di situ? Ya, jadi ini karena ini universitas, jadi institusi, jadi mungkin agendanya itu yang rutin yang dijelaskan oleh Bu Nita tadi. Tapi intinya kampus membuka ruang buat mereka untuk mengusulkan kegiatan yang sekiranya itu bisa diakomodir dari institut itu sendiri. Jadi mungkin kami berawal dari kreativitas mereka. Jadi komunitas mereka mau buat kegiatan apa dan itu sekiranya itu bisa difasilitasi, ya kita sebagai universitas, institut, dan itu bisa difasilitasi dan dosen ikut serta dalam fasilitasi itu dan ikut membantu prosesnya. Suksesnya acara itu. Selebihnya kami memberikan ruang yang besar buat mahasiswa untuk berkreativitas dari komunitas itu sendiri. Jangan dari dosen. Jadi selama ini paradigmanya kan dosen hanya memberikan tugas, tapi kita balik, gimana kreativitas itu muncul dari mahasiswanya itu sendiri. Baik. Nah, ini ke Bu Nabila lagi Bu ya. Jadi kan kalau kita melihat peluang digital itu luar biasa sekali tuh. Ya benar. Tidak cuma untuk teman-teman yang ada di kampus Bina Sriwijaya, termasuk pendengar kita juga ya. Kalau boleh tahu bisnis digital ini sejauh ini kalau kita bisa memanfaatkannya, bentuknya seperti apa aja nih Bu yang ada di situ? Kalau bentuk seperti yang sudah saya jelaskan Afiliat tadi ya. Afiliat tadi. Kemudian seperti ada mahasiswa kan yang menjual jilbab tadi, ada yang menjual basreng juga mahasiswa itu Kak. Jadi nggak mungkin kan hanya di lingkungan sekitar, tapi itu tersebar luas, disebarkan luas kan. Nah di situ ada untuk di program studi bisnis itu sendiri itu ada mempelajari tentang bagaimana kita bisa membuat website untuk produk kita sendiri tadi. Nah di situ kita bakalan belajar gimana cara desain web tadi yang seperti kata Pak Maiza, gimana kan kalau kita ngedesain itu harus ada terstruktur ya, nggak bisa yang sembarangan. Misalnya saya suka warna merah, saya mau website yang warna merah, nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi memang sudah ada apa nih? Jadi ada role-nya ya. Benar seperti itu. Nah di situ kita bakal belajar tuh Kak, gimana cara buat website tadi biar misalnya produknya itu tinggal klik website ini udah muncul nih produk hijab warna merah, hijau segala macam itu tadi. Kemudian bisa kita masukkan juga di Instagram, TikTok, Shopee, itu cara promosi tadi itu sih. Itu ya. Baik. Jadi ke Bu Nita lagi nih, untuk parameter dari suksesnya kegiatan yang ada di komunitas ini bagaimana nih Bu? Untuk parameternya apakah ada evaluasinya begitu setelah kegiatan atau bagaimana? Iya pasti itu. Kalau evaluasi pasti ya, setiap kegiatan harus ada evaluasi gitu. Terus setiap kegiatan juga selalu dimonitoring juga kan. Iya, nggak begitu dilepas semuanya ya. Walaupun diberikan wadah sebesar mungkin tuh. Iya. Jadi dimonitoring terus dari awal sih sampai akhir dimonitoring, terus dievaluasi setiap kegiatan apakah memang capaiannya gitu. Iya, capaiannya gimana. Terus apa namanya tuh kedepannya apakah ditingkatkan lagi atau memang bertahan dengan yang sebagus ini seandainya ini berhasil gitu, atau ada ditambahkan apa lagi gitu. Terus mencari ide-ide yang baru lagi gitu. Kayak kemarin itu loh Kak, kita kan habis apa namanya tuh TA. Nah terus kan kalau sudah ujian TA itu mereka tuh
foto-foto, terus ngajak dosen penguji lah gitu. Tiba-tiba kami lihat bunganya itu cantik-cantik gitu. Terus kami tanya, ini beli di mana? Enggak Bu, bikin sendiri. Ini Bu dari hasil yang ibu coret-coret, katanya kertas yang ibu coret-coret katanya dari revisi, terus kami bentuk katanya kayak gitu. Jadi bentuk jadi apa buket gitu. Terus kami bilang cantik banget buketnya, bisa dijual ini loh. Ya, saya sama Bu Nabila dan yang penguji yang lain. Iya Bu, katanya kayak gitu. Emang bisa ya Bu? Oke, nanti kita siapkan. Saya bilang gitu. Kita ini bisa jadi duit loh, dalam arti kata bukan dijadikan peluang bisnis. Iya, ya. peluang bisnis. Karena mereka punya potensi di situ. Apalagi kan selesai dari kampus kan, mereka kan sudah TA nih, tugas akhir gitu. Jadi saat selesai dari situ ke dunia kerja juga ya. Siap gitu. Itu bahkan ada ya fotonya ya, cantik banget foto itu. Jadi ini menunjukkan bahwa salah satu bukti Bu ya, ternyata dengan adanya komunitas ini tadi mereka secara tidak langsung itu bisa mengasah juga, melihat sekitar juga nih apa yang bisa dimanfaatkan, sehingga ini nantinya mungkin kalau mereka memahami juga ini bisa menjadi peluang juga tuh, peluang bisnisnya terutama di kreativitas itu tadi ya. Terus mereka nggak ngeluarin duit bikin buket itu. Jadi artinya harus banyak revisi Bu ya, supaya banyak buat ininya tadi ya. Jadi dari kertas itu lucu dibikinnya gitu, dari kertas-kertas revisi ibu katanya gitu. Jadi makanya kadang-kadang mikir kreatif sekali. Harusnya dulu Nita, jadi ini yang bimbingan ibu. Jadi kampus biasa kan kita tuh kalau selesai kuliah jadi ada kenangan, waduh susahnya dengan ibu itu kemarin. Iya benar, nanti Pak, nanti setelah ini, wah ternyata revisi kami kemarin itu jadi buket ini. Revisi kemarin. Revisinya di situ ya. Jadi bunga-bunga cantik. Gitu. Baik, kalau tantangan mungkin ya. Ini pasti ada nggak untuk kendalanya di situ ketika kita sebagai baik itu dari apa namanya itu struktur kampus ya yang sudah menyiapkan wadah sebesar mungkin untuk mahasiswa, tapi tetap aja ada tantangannya di sini. Kalau kita berbicara mengenai tantangan atau kendalanya apa nih yang bisa kita jadikan catatan di sini? Ya, terutama kalau tantangan itu dari mahasiswa itu sendiri juga ya, karena namanya mahasiswa Gen Z lah juga gitu. Jadi kadang-kadang ada up and down untuk untuk moodnya gitu. Terus apalagi kalau seandainya ada berantemnya sama teman yang lain gitu. Jadi kerjaan tuh yang awalnya bagus gitu, yang kreatif, apalagi yang inovatif, lagi bikin apa tiba-tiba ngedon gitu. Apalagi lagi putusin megang kertas itu biasanya nggak kewawo lagi kayak gitu. Jadi ada pengaruhnya juga di situ ya. Pengaruhnya juga di situ gitu. Terus tantangannya lagi mungkin ke fasilitas mungkin udah memadai semua Bu ya di situ. Insya Allah kalau yang fasilitas, karena memang kita ini insya Allah mau jadi universitas ya, karena ITB ini di merger sama Abdurrahman, Stikes Abdurrahman. Ya, nanti insya Allah jadi universitas. Jadi dari ya kalau sekelas universitas insya Allah sudah beda ini lagi ya. Ya gitu. Arahnya sudah beda gitu. Jadi untuk fasilitas insya Allah tercukupi ya, kayak gitu. Tapi kalau setiap kegiatan atau apapun komunitasnya memang harus sesuai SOP-nya, kita harus proposal dulu gitu. Tidak langsung serta-merta mahasiswa yang punya kreatif jadi bikin sendiri gitu, langsung membentuk gitu, nggak bisa, karena memang yang ngasih wadahnya kampus begitu. Gitu. Nah ini berkaitan dengan itu mengenai manajemen waktunya bagaimana nih untuk setiap penyelenggaraan kegiatan nih Bu? Itu manajemen waktunya. Kalau seandainya, makanya kami selalu nyari itu dengan hari yang libur gitu kadang-kadang. Tapi kalaupun seandainya tidak libur pun kita memang ada kayak apa namanya kebijakan lah kayak gitu. Kebijakan dalam arti kata minta izin kalau memang hari itu ada kegiatan yang benar-benar urgent. Kayak waktu itu ada apa namanya itu gempa ya, jadi kita sosialisasi yang kayak gitu kan, terus buka bareng yang kayak gitu. Nah itu di waktu jam belajar gitu. Jadi di waktu jam belajar
ya paling kita kasih kebijakan izin dalam arti kata pada saat mata kuliah itu untuk kegiatan itu dikasih kayak surat izin lah kayak gitu, saya tanda tangan gitu. Jadi dosen bisa memaklumin itu. Iya. Nah, ini kalau jarang juga sih kalau kita jarang terjadi. Biasanya memang kita sudah dijadwalkan dan memang hari libur kadang gitu. Dan mengutamakan NK dulu juga ya. Karena kan memang nggak mau, kita kan memang tujuan kuliah Jadi sebagai kewajibannya gitu. Kuliah gitu. Sunnahnya ini. Itu baik. Dan ini kalau ke Pak Maiza, bagaimana nih Pak ketika ada kegiatan yang berkaitan dengan komunitas ini, pernah ada interaksi dengan mahasiswanya gitu Pak? Sering ya, jadi beberapa dosen ya sering, karena itu tadi, jadi kami dosen itu punya namanya tridharma, salah satunya pengabdian. Pengabdian itu salah satunya mewajibkan dosen itu mengajak mahasiswa untuk ikut serta dalam kegiatan pengabdian itu. Jadi misalnya saya kemarin ngajakin teman-teman mahasiswa, khususnya yang saya ajak di manajemen dan manajemen informatika, bisnis digital, saya buat penelitian di kampung kuliner di 26 kampung PMP ya. Ternyata di sana masih belum ada ya sepenuhnya buat promosi mereka dengan menggunakan digital promosi, dan diantaranya itu mereka membantu dosen juga dalam kegiatan itu. Jadi salah satunya memperkenalkan sesuatu gimana cara memproduksi barang itu biar orang luar bisa tahu. Jadi orang tahu aja kampungnya, tapi setiap kedainya nggak tahu. Tahunya 26 aja. Lihat dari depannya yang pasti orang tahu, oh itu pempek lalangnya. Tapi di sekitar itu kan ada yang lain. Gitu ya. Dan itu bisa dilakukan dengan penelitian dosen dan ikut juga mahasiswa dalam kegiatan itu. Itu namanya tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Itu ya Pak ya, dan juga itu berdampak sekali juga tuh. Sangat-sangat berdampak. Termasuklah kita memberikan input dampak itu pada masyarakatnya. Tadi nggak tahu gimana cara membuat produk digital, sekarang udah tahu. Gimana cara mempromosikan, kata Bu Nabila nanti mereka membantu merancang sebuah website promosi produk mereka. Jadi digitalisasi itu berawal dari yang maunya dulu ya, dari si pelakunya, tapi tugas kita memperkenalkan itu. Salah satunya mahasiswa ikut membantu dalam kegiatan itu. Wah, dan juga mahasiswanya ini juga ya kooperatif juga Pak ya. Harus, karena itu harus salah satunya mereka, itulah bentuk solidaritas kita kepada masyarakat. Kalau Bu Nabila bagaimana nih interaksi dengan mahasiswanya? Pernah ada nggak yang sepanjang tadi disampaikan oleh Pak Maiza tuh? Oh ya, kalau untuk langsung terjun ke masyarakat mungkin itu belum Pak, masih kalau yang sifatnya kegiatan di kampus nih, yang komunitas tadi disampaikan ada kegiatan ini, kegiatan itu gitu. Itu tadi yang jualan jilbab tadi Pak, yang kemarin cuma jual di offline, jadi dia itu di dusun arah Mariana Ujung, enggak menkatu kita tuh. Di mana? Mariana Ujung. Mariana Ujung, bukan dusun aku itu ya. Jadi ada yang ke sana Pak ya, Bu ya. Sekarang kan sudah dikasih tahu nih, yang kemarin cuma bisa check out Shopee bae, nyari lah baca masuk produk dewe. Keranjang kuning. Nah, itu sudah ada Kak pendapatannya. Jadi sudah ada yang check out di keranjang kuning. Nah, itu kan suatu output kan. Sudah dapet tuh dulu peningkatan omset ya. Iya. Kemarin mungkin cuma sekitaran Mariana Bae nyari. Ini sudah nyampe ke Sekayung gitu ya. Iya. Jadi jangkauannya lebih luas lagi tuh. Iya. Ternyata memang sudah disiapkan ini juga ya, supaya outputnya itu tadi memang bermanfaat sekali baik itu untuk mahasiswa dan juga masyarakat yang pengabdian itu tadi apa ya. Oke, baik. Bincang dulu di Barapun Prado, nanti kita akan kembali lagi obrolan kita bersama dengan teman-teman dari kampus Bina Sriwijaya. Tapi sebelumnya kita akan ke beberapa informasi yang lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Banyak banget, apa buang aja ya? Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Gue juga mau. Tapi lo tau nggak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tahu. Sini dengerin.
Kamu tahu nggak? Sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah, termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete? Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya, beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tiada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama dunia. Indonesia kuat bersatu kita melangkah. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Masih bersama kami di Obrolan Komunitas Tingkat RRI Wadah, Suara Budaya Sumatera Selatan. Segala shalom sudah ku coba,
Baik, Bang Cebice, dulur-dulur dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang masih menyaksikan kami di tayangan channel YouTube 4 Palembang ataupun juga yang lagi monitor di aplikasi RRI Digital termasuk di 88,4 FM juga. Kita masih bersama dengan Bu Nita, ada juga Bu Nabila dan juga Pak Maiza ya. Ini perwakilan dari kawan-kawan Kampus Bina Sriwijaya. Kita masih ngomongin terkait dengan komunitas Belajar sebagai wadah pengembangan talenta dan juga kepemimpinan. Dan tadi disinggung mengenai UMKM ya tadi kalau nggak salah tuh. Ini UMKM-nya apakah mengajak pegiat UMKM yang ada di Kota Palembang atau malah justru mahasiswa-mahasiswa itu yang diaktifkan untuk kegiatan UMKM-nya? Iya, mahasiswa-mahasiswa itu yang diaktifkan untuk kegiatan UMKM-nya gitu. Kayak kemarin itu ada bazar, terus itu awalnya dari kampus, kita cuma sekedar bazar biasa gitu. Terus tiba-tiba bazar ada peragaan busana gitu. Oh gitu. Terus peragaan busana, mereka tuh bilang, "Bu, ini kami sendiri yang jahit." Terus saya bilang, "Kok bisa?" Ya, ada mamahnya mahasiswa itu yang tukang jahit dan kami belajar, katanya kayak gitu ya. Kemauannya besar sekali tuh. Bajunya bagus-bagus gitu, bahkan untuk lebaran gitu. Terus ini kami jual, Bu, katanya kayak gitu. Kami online kan. Oh gitu, saya bilang gitu. Nah dari situ waktu itu kan kita selalu ada kegiatan dari Ilham Dikti tuh ya, yang menaungi PTS gitu. Nah itu kan ada kewirausahaan. Terus mamahnya si mahasiswa ini sampai pernah saya minta kontak untuk diikut sertakan untuk kegiatan dari Ilham Dikti gitu. Ya karena dapat penghargaan lah gitu untuk kewirausahaannya gitu. Terus memang untuk apresiasi juga gitu, untuk memang dari L2 Dikti memang selalu ngasih apresiasi untuk yang mahasiswa-mahasiswa yang memang senang berwirausaha. Wirausaha gitu. Itu tadi. Iya. Jadi setiap kegiatan pasti ada mamahnya dan mahasiswa itu sendiri gitu. Tapi yang mahasiswa-mahasiswa lain ikut jadi belajar juga. Jadi gitu. sekalian juga ya. Iya, belajar gitu. Tapi kalau buat di bidang seni ada juga nggak untuk diwadahkan di sini? Kalau seni belum ya, tapi insya Allah mungkin nanti kalau seandainya termasuk peragaan busana tadi kali ya Bu ya? Iya, di bidang seni juga tuh. Itu bidang seni. Cuma kalau untuk musik mungkin belum ya gitu. Tapi mungkin karena kita mau merger ini dengan Stikes Abdurrahman, insya Allah kedepannya mungkin karena tahu sendiri kan kalau Stikes banyak cewek gitu. Benar. Jadi kalau untuk yang cowoknya mungkin seni musik gitu kayak gitu, tari gitu. Apalagi waktu itu pernah ke TPRI juga diminta, saya sudah ajak Stikes Abdurrahman juga dengan ITB juga, dan itu diminta untuk nyanyi dan pantun awal pembukaan. Gayung bersambut ya? Iya, gayung bersambut awal pembukaan itu, dan itu suaranya bagus-bagus. Oh itu. Iya, karena memang
apalagi di usia mereka kan, mahasiswa itu lagi waktu-waktunya sekarang. Iya, apalagi seorang bidan kan, otomatis bidan tahu sendiri kan. Benar. Iya, lembut-lembut, suara bagus-bagus gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ada hal khusus ya Bu untuk menaungi atau mewadahi yang punya bakat seni itu tadi ya, sehingga tidak menyentuh untuk itu hal-hal yang tadi disampaikan, tapi potensi dalam jiwa seninya juga bisa ditimbulkan juga di sini nantinya ya. Oke, baik. Ini sudah hampir di penghujung perjumpaan nih kita, karena sudah 52 menit melangkah dari jam 9 pagi. Masing-masing apa nih yang pengen disampaikan? Mungkin ada mahasiswanya juga yang menyaksikan atau monitor siaran kita di kesempatan kali ini. Silakan dari topik yang kita angkat ya untuk di pagi ini, dari Bu Nita dulu, silakan Bu. Ya, mungkin lebih ke jangan aja kayaknya ke mahasiswanya. Teruslah berkreatif, berinovatif, jadilah diri sendiri, dan tingkatkan prestasi. Semoga siap untuk ke dunia kerja ke depannya. Itu sama sing itu gerak gitu. Tambahan dari aku itu ya. Oke, kalau dari Bu Nabila apa nih tambahannya, silakan Bu. Oke, kalau dari saya Kak, untuk mahasiswa semester akhir nih, ya semangat, terus berjuang, jangan berhenti untuk mencari tahu, belajar terus, tambah tingkat literasinya. Kalau memang tidak bisa berjalan, itu setidaknya merangkak. Jangan hanya diam. Jadi ada upaya yang dilakukan. Ya, itu aja sih Kak. Baik, dari Pak Maiza mungkin tambahannya apa Pak? Silakan. Oke, udah semua ya. Gini aja, karena komunitas literasi ini kan banyak, yang salah satunya karena kampus ini bergerak dari teknologi dan bisnis, yang mulai dari diri sendiri. Terkadang mahasiswa itu malu, punya potensi tapi malu. Nah, komunitas ini sarananya. Jadi biarlah mereka berkreativitas dahulu lewat komunikasi. Ketika mereka mendapatkan ruang itu untuk berinovasi, mungkin itu jadi salah satu bukti, karena dunia ke depan lowongan kerja sedikit, akan terbatas sekali ya. Talenta itu dibutuhkan, ya, skill dibutuhkan. Dari banyak orang yang punya pintar, dia tidak mau sekarang ke dunia kerja, lebih baik dia usaha. Mungkin itu peluang yang bisa diambil buat mahasiswa sekalian yang di luar sana, yang lewat komunitas mereka bisa berkreasi. Nah, itu luar biasa sekali pesan-pesannya. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat sekali obrolan kita di kesempatan kali ini, karena kita yakin bahwa hal-hal baik ini akan menjadi banyak hal edukasi juga yang tadi disampaikan baik dari Bu Nita, Bu Nabila, dan juga Pak Maiza. Terima kasih sekali lagi waktunya. Sudah menyempatkan waktunya, sudah bertandang juga ke Pengembangan Palembang. Jadi kita sudah mengenal bagaimana sih di kampus Bina Sriwijaya Palembang ini ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melibatkan mahasiswa di komunitas literasi ini tadi ya. Baik, dan macam bicara karena kita sudah di penghujung perjumpaan, kita harus menuntaskan untuk di Obrolan Komunitas edisi kali ini Jumat tanggal 17 Juli 2026, dan sekaligus akan menutup rangkaian program kita untuk di Sriwijaya Pagi. Kulo Ilham yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi obrolan komunitas bersama 4 RRI Panda. Sampai jumpa.